Berbeda pendapat dalam banyak hal seharusnya bisa diterima dalam negeri demokrasi ini. Namun, gesekan politik yang seakan memperlebar konflik horizontal membuat beda pendapat mengarah ke konflik tersendiri. Intimidasi hingga persekusi dari golongan atau kelompok tertentu menjadi ancaman baru. Tindakan ini tentu bertentangan dengan hukum. Lawan persekusi menjadi tema editorial view kita hari ini. Sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Kepala Peliputan CNN Indonesia, Revo Lusiriza. Mas Revo, selamat siang. Ini kasusnya yang terakhir kali yang menjadi viral dan yang dialami oleh seorang anak berusia 15 tahun di Jakarta Timur. Yang kita lihat adalah seperti ada konstruksi paralel, terjadinya ancaman, terjadinya intimidasi. Data dari SafeNet sendiri, sejak Januari 2017 hingga Mei ada 59 kasus persekusi. Apa yang Anda lihat dengan gejala sosial seperti ini? Iya, ini memang sebuah gejala yang memprihatinkan gitu kan. Artinya kan ada sekelompok orang atau sekelompok orang yang kemudian karena merasa tersinggung atau tidak suka dengan postingan gitu ya. Ini kan rata-rata terjadi berawal dari media sosial. Postingan di media sosial kemudian ramai-ramai memburu gitu, kemudian mengintimidasi dan bahkan ada beberapa yang kemudian berujung pada fisik. Yang memprihatinkan memang kasus yang terakhir kali terjadi itu yang viral di sejak beberapa hari terakhir ini. Seorang remaja masih masuk kategori anak, masih 15 tahun, didatangi oleh sekelompok orang di rumahnya, kemudian diintimidasi, bahkan kalau kita melihat itu kan ada pemukulan ya, ada penamparan fisik gitu. Tentu ini nggak bisa dibenarkan. Kita semua melawan gitu ya. Kita semua mengecam tindakan seperti itu. Dan termasuk CNN Indonesia kita memberikan perhatian cukup intens untuk kasus ini karena bagaimanapun aksi main hakim sendiri seperti ini kan tidak bisa dibenarkan. Dan kita juga mengapresiasi gitu ya. Kita mengapresiasi langkah kepolisian yang langsung bergerak nih ya. Kemarin bergerak beberapa korban persekusi ini sudah diamankan ke safe house dan kemudian menindaklanjutinya dengan menangkap 2 orang yang tersangka gitu ya. Ini langkah kepolisian. Langkah kepolisian ini kan mutlak harus dilakukan gitu ya, langkah tegas kepolisian ini. Karena ini yang akan menjadi sinyal bahwa agar kelompok-kelompok atau orang-orang ini tidak melakukan lagi kegiatan persekusi semacam itu. Gitu. Dari data memang ada 59 pasti pengaduan, pasti akan lebih banyak lagi. Seperti Anda melihat seperti ada suatu gejala gunung es di mana kasus seperti ini sebenarnya sudah cukup jamak di negeri ini, terutama kalau beberapa referensi yang saya baca meningkat terutama terkait dengan eskalasi politik, perbedaan ideologi, kemudian orang dengan mudah mengunggah di sosial media, lalu menjadi viral dan ada perburuan, ada persekusi. Anda melihat seperti itu, adakah korelasi antara perbedaan ideologi, kemudian juga eskalasi politik selama beberapa waktu pilkada langsung seperti ini berpengaruh juga? Ya kita memang tidak bisa meminggirkan fakta itu ya, fakta bahwa ada semacam pembelahan di masyarakat gitu ya, ada segregasi gitu antara kelompok A dan kelompok B yang awalnya dari politik gitu, dari preferensi atau pilihan politik. Pilihan politik kemudian berujung makin meruncing ke ideologi. Nah ini yang kemudian tidak disikapi dengan bijaksana oleh pengguna sosial media. Memang kalau pengguna sosial media ini juga harus kita kita harus sama-sama memberikan literasi atau pendidikan bagaimana behave atau berperilaku yang baik, beretika di sosial media. Nah, tapi kan tidak bisa ketika perilaku yang tidak etis di sosial media ini ditindaklanjuti dengan langkah persekusi tadi kan yang diburu, kemudian orang ini diburu. Jadi memang masih ada PR panjang ini buat bangsa Indonesia, bagaimana kita bisa sama-sama bersikap dewasa atau bersikap bijak ketika ada perbedaan ideologi atau perbedaan pilihan politik. Yang kemudian bagaimana kemudian harus bersikap bijak dalam bermedia sosial. Dan terakhir bagaimana kemudian menyikapi ketika ada perbedaan dalam bermedia sosial. Nah ini kan PR-nya, PR bangsa Indonesia. Kepolisian tentu memiliki tugas untuk menindak jika ada aksi main hakim sendiri.
Tapi kita sebagai media, CNN Indonesia sebagai media juga punya tanggung jawab untuk membangun sikap bijak dan dewasa tadi dalam baik itu dalam berpolitik, bermedia sosial gitu kan. Ya. Dan ujungnya ketika di dunia nyatanya gitu, menyikapinya di dunia nyata gitu. Pada konferensi kemarin tanggal 1 YLBHI mengatakan sepertinya ada sebuah konstruksi paralel terhadap aksi persekusi karena tercatat sejak 19 Mei 2017 saja ada peristiwa yang terjadi di sejumlah tempat, mungkin saya bisa informasikan ke Klaten, Tangerang, Jambi dan Palangkaraya. Ketika kita berbicara bahwasanya ini akibat dari adanya media sosial, tapi media sosial memang tidak bisa dikecilkan karena dia secara viral bisa menyebar terbebas dari masalah ruang dan waktu. Lalu bagaimana ini untuk memantaunya media sosial, kalau kita katakan media sosial merupakan salah satu elemen utama terhadap terjadi persekusi mungkin? Iya, memang seharusnya, nah ini kan pemerintah baru saja menetapkan ada badan cyber ya, pengawas di dunia maya gitu kan. Nah badan cyber inilah yang memang seharusnya rutin berpatroli gitu ya, berpatroli di dunia maya dan kemudian melakukan langkah-langkah preventif sebelum ada kejadian konfliknya melebar di dunia nyata kan seperti itu. Ya memang kita sekarang kan media sosial ini sudah menjadi bagian keseharian ya, bagian keseharian. Memang maka itu yang harus ditanamkan ke masyarakat bagaimana berperilaku yang baik dan benar atau etis di media sosial. Nah kemudian bagaimana kemudian negara melalui perangkat-perangkatnya, melalui perangkat hukum maupun perangkat yang kepolisian itu melakukan langkah-langkah preventif dan kemudian mencegah kalau misalkan ada hal-hal yang melanggar di media sosial. Nah tentu saja ini juga harus mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan sebagainya begitu kan. Tapi kan tolak ukurnya kalau misalkan jelas maka itu bisa dilakukan langkah-langkah preventif gitu. Mungkin kalau Mas Revo ingat di tahun 65-an ada kasus persekusi yang dalam konsep berbeda ketika seseorang dianggap menganut suatu kelompok tertentu, misalkan paham tertentu, misalkan komunis, dipanggil kamu PKI maka akan terjadi persekusi, masalah seperti itu. Sepertinya akan terjadi hal yang sama saat ini ketika orang berbeda ideologi, mempunyai perbedaan pendapat tentang suatu dan mereka bermain berselancar di sosial media, lalu Anda bisa dilabelisasi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi kan. Memang sekarang kan terjadi dicap penista agama misalnya, atau misalkan dicap menghina ulama, kemudian didatangi ramai-ramai, kemudian dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas materai meminta maaf dan tidak mengulangi lagi dan sebagainya gitu, dan diintimidasi lah ya gitu. Nah memang kuncinya pada penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik gitu, sebenarnya langkah-langkah kejadian-kejadian ini bisa diminimalisir seharusnya. Nah kita harus sama-sama mendorong kepolisian untuk melakukan penindakan hukum secara tegas dan adil kuncinya sebenarnya. Kalau misalkan adil dan tegas itu bisa dilaksanakan, maka seharusnya ini tidak terjadilah. Gitu. Ya. Eskalasi politik pastinya akan panjang, terutama menjelang 2019 terkait dengan pemilihan presiden langsung. Pasti akan lebih panas lagi, pilkada langsung juga akan berlangsung lagi. Lalu sebenarnya apa yang harus disiapkan oleh tim pemerintah, terutama saat ini Menko Info, pastinya kepolisian, terkait dengan bagaimana menciptakan suatu payung hukum yang juga melindungi orang tetap bisa berekspresi di sosial media, tapi di sisi lain juga tetap masih bisa mendapatkan perlindungan apabila mereka memiliki perbedaan pendapat. Ya memang ini kan rentan ya, kita ini masih dalam proses gitu, kita berproses. Perangkat hukum harus disiapkan memang, perangkat hukum harus disiapkan. Yang kedua adalah kampanye bagaimana, pertama perangkat hukumnya harus jelas, kemudian diikuti dengan penindakan, pelaksanaan di lapangan juga harus tegas dan adil gitu. Yang ketiga, kampanye dari pemerintah, dari Kominfo misalnya, berkampanye bagaimana masyarakat ini harus bertindak arif lah dalam dunia nyata maupun dalam bermedia sosial di dunia maya gitu. Seperti itu. Termasuk dengan adanya keterlibatan masyarakat sendiri untuk berpartisipasi, melaporkan apabila mereka menjadi korban persekusi melalui hotline yang sekarang tersedia ya. Masyarakat sipil juga harus sama-sama bergerak gitu kan, harus sama-sama bergerak. Mengkampanyekan bahwa
kita di satu sisi memang harus memiliki ruang kebebasan ekspresi, tapi di sisi lain ada tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi itu sendiri, gitu kan. Campaign dari kita media CNN Indonesia ini sebagai bagian dari civil society, sebagai masyarakat sipil juga mutlak harus dilakukan. Baik, terima kasih Mas Revo buat perbincangan hari ini tentang persekusi yang lagi marak dan juga membuat orang khawatir karena kebebasan untuk mengeluarkan ekspresi di sosial media terintimidasi dengan aksi kelompok ataupun individu yang mengatasnamakan kepentingan kelompok ataupun ideologi mereka. Terima kasih atas waktu hari ini. Ya, Tanah Longsor